Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Prenagen. Yang demokratis, jujur, adil. Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, mencium kecurangan pemilu mulai terjadi. Seperti apa potensi kecurangan pemilu yang memantik keresahan Megawati ini? Seperti apa respon Gibran Rakabuming Raka, calon wakil presiden Prabowo Subianto yang juga putra sulung Presiden Jokowi? Pemirsa, kita akan awali jumpa kita malam hari ini dengan melihat kabar mengenai Komisi 1 DPR yang sepakat menerima Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Agus Subianto sebagai calon Panglima TNI yang ditujukan oleh Presiden Joko Widodo. Dan keputusan ini diambil usai Jenderal Agus menjalankan uji kepatutan dan kelayakan di Gedung DPR Senayan, Jakarta pada Senin 13 November 2023. Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid menyampaikan semua fraksi menerima pencalonan ini untuk menggantikan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono yang akan memasuki masa pensiun. Dan selanjutnya keputusan Komisi 1 ini akan dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan. Dan pada akhirnya seluruh fraksi, 9 fraksi tadi menyetujui untuk pemberhentian Panglima TNI Bapak Yudo Margono dan pengangkatan Panglima TNI Bapak Jenderal TNI Agus Subianto. Adapun pesan-pesan yang dititipkan oleh Komisi 1 diantaranya adalah netralitas TNI, yang kedua profesionalitas prajurit, kemudian kesejahteraan prajurit, dan lain-lain. Nanti bisa beliau tambahkan. Kurang lebih itu dari Komisi 1 mengucapkan terima kasih kepada calon Panglima TNI dan juga teman-teman pers yang sudah mengawal fit and proper ini dari pagi hingga siang ini. Memang ada beberapa hal yang saya paparkan. Yang pertama tentang profesionalisme prajurit TNI, di mana nanti profesionalisme ini memang selain peningkatan sumber daya manusia akan didukung oleh alutsista yang tentunya sesuai RPJM yang sudah tertera dalam RPJM tahun 2020-2024. Nanti kita akan itunya koridornya kita di situ ya. Kemudian tentang kesejahteraan prajurit juga tadi saya sampaikan, terutama di daerah-daerah operasi, daerah terpencil ataupun satuan-satuan baru yang perlu mendapatkan perhatian. Yang pokoknya mungkin tentang netralitas TNI. Saya sudah sampaikan kepada Komisi 1 bahwa kita TNI koridornya sudah jelas bahwa netralitas TNI harga mati. Kabar selanjutnya pemirsa, Soehartoyo resmi dilantik sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2023 hingga 2028, menggantikan Anwar Usman yang diberhentikan tidak hormat atas pelanggaran etik berat sesuai dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
Pengucapan sumpah Ketua. Hari ini, Mahkamah Konstitusi resmi melantik Ketua MK baru, yaitu Hakim Soehartoyo pada pukul 10 pagi. Sebelum memangku jabatannya, Hakim Soehartoyo mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Hakim Konstitusi lainnya. Ketua Mahkamah Konstitusi. Usai dilantik, Hakim Soehartoyo menyampaikan jika tantangan besar untuk memimpin MK. Untuk itu, ia akan fokus dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap MK dan berkomitmen untuk mengembalikan marwah MK. Salah satunya dengan membuat permanen Majelis Kehormatan MK. Kami sangat menyadari semakin strategis dan pentingnya lembaga peradilan ini, semakin besar pula tantangan yang dihadapi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya. Sebagaimana kita ketahui bersama, Mahkamah Konstitusi baru saja melewati salah satu fase krisis kelembagaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Syukur alhamdulillah salah satu fase krisis tersebut telah dapat kami lewati dengan cara yang baik dan bermartabat. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi tentu tidak dapat terus larut meratapi peristiwa yang baru saja terjadi ini. Kami pun memahami bahwa ada ekspektasi dan harapan tinggi yang dibebankan di pundak saya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru untuk mengembalikan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap Mahkamah. Undang-Undang Dasar. Pada acara pelantikan Ketua MK baru ini, tidak tampak terlihat Hakim Anwar Usman. Ketua MK terpilih mengungkap alasan ketidakhadiran Anwar karena izin ke rumah sakit. Hakim Soehartoyo sendiri terpilih secara musyawarah di antara 8 hakim Mahkamah Konstitusi lainnya untuk menggantikan Anwar Usman sebagai Ketua MK. Hakim Soehartoyo sendiri terpilih secara musyawarah di antara 8 hakim Mahkamah Konstitusi lainnya untuk menggantikan Hakim Anwar Usman sebagai Ketua MK. Hal ini sebagai tindak lanjut dari putusan sidang kode etik yang digelar Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang memberhentikan secara tidak hormat Anwar Usman sebagai Ketua MK karena pelanggaran etik berat atas putusan kasus judicial review batas minimal usia capres dan cawapres. Dari Jakarta, Kurnia Amal, Indra Galih, TV One mengabarkan. Pemirsa, penetapan pasangan capres dan cawapres baru saja digelar, namun genderang saling sindir mulai ramai. Ya, bukan hanya tim sukses dan relawan, cawapres pun ikut bernarasi di hadapan para pendukungnya. Persaingan untuk mendapatkan simpati rakyat pada pemilihan capres dan cawapres semakin kencang. Tidak sekedar belusukan masuk kampung keluar kampung, mengunjungi pesantren dan bertemu ulama. Narasi-narasi persaingan pun semakin memanas. Siapa menyangka cawapres muda Gibran Rakabuming Raka mulai berani mengeluarkan sindiran untuk lawan politiknya. Gibran berorasi mulai dari penyebaran berita miring di sosial media hingga soal perubahan. Di sini semuanya punya sosial media ya? Hah? Punya semua ya? Hampir semuanya punya. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok semuanya punya ya pasti ya. Ini memang beberapa bulan ini lagi intens sekali serangan-serangan, hoax, nyinyiran, berita-berita negatif. Tetapi saya ingatkan ke semua teman-teman Reknas ya, untuk tidak perlu menanggapi, disenyumin aja ya. Nggak perlu ditanggapi. Ini ada yang masih SMA nggak ya? Ada yang masih SMA atau baru kuliah semester 1? Ada ya, soalnya tadi saya lewat banyak sekali yang masih muda-muda banget. Kalian nggak mungkin mau kan habis selesai SMA balik lagi ke TK. Makanya saya selalu menggaungkan yang namanya narasi keberlanjutan, narasi penyempurnaan.
Jadi nggak ada yang namanya arah baru atau perubahan. Ia seakan tak mempedulikan dengan kegaduhan soal keputusan Mahkamah Konstitusi maupun elektoral lembaga survei. Gibran meyakinkan pendukungnya agar memperoleh suara penuh lebih dari 50% plus 1 agar Pilpres berlangsung 1 putaran. Di gelanggang olahraga Ponpes khas Kempek, Kabupaten Cirebon, calon wakil presiden Mahfud MD disambut ratusan mahasiswa dari perguruan tinggi Nahdlatul Ulama. Cawapres pendamping Ganjar Pranowo itu menemui ribuan badan eksekutif mahasiswa dari PTNU se-Indonesia. Mahfud meminta intelektual untuk memilih pemimpin yang halal dan baik serta sesuai hati nurani. Tokoh-tokoh secara umum pun agar tidak terikat dan ikuti nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Warga Nahdlatul Ulama khususnya dan kaum muslimin serta rakyat Indonesia umumnya melaksanakan pemilu ini dengan benar. Kalau ada rayuan-rayuan, janji-janji dan sebagainya, janji yang paling mengikat bagi bangsa Indonesia adalah Mitsaqul Ghalidho, yaitu janji suci untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang adil dan beradab. Oleh sebab itu, barang siapa tokoh-tokoh sudah diikat dengan janji-janji tertentu atau diberi sesuatu agar memilih calon atau tokoh-tokoh tertentu, hendaknya itu tidak meningkat dan tidak perlu diikuti oleh anak buahnya sejauh itu tidak sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Indikasi ketidakadilan inilah hati nurani. Sementara itu, di tengah perayaan Hari Jadi Partai Nasdem yang ke-12 di Ballroom Nasdem Tower, Jakarta Pusat, pasangan Capres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar disambut meriah oleh pengurus, anggota, dan elit Partai Nasdem. Dalam kesempatan itu, Muhaimin Iskandar mengomentari pertanyaan wartawan soal elektoral dan kepemimpinan. Ya, itu terserah yang nyurvei aja lah. terserah yang nyurvei aja. Yang penting jadikan bahan masukan aja. Oh, loh, belum diundang loh. Oh. Ya. Loh. Saya kira hari ini Pak Ahmad Ali betul ya? Ya, kok tanya saya, nanya Pak Ahmad Ali lah. Kalau besok jadi wapres, anaknya dicalonin jadi wali kota nggak? Harus matang di pohon dulu. Oke, makasih ya. Tim TV One mengabarkan. Komisi Pemilihan Umum resmi menetapkan calon presiden dan wakil presiden yang akan berlaga di pemilu 2024 mendatang. Penetapan Capres dan Cawapres ini dilakukan KPU di kantor KPU RI pada pukul 14 siang tadi usai melakukan sidang pleno tertutup. Hasilnya pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka dinyatakan memenuhi syarat sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu serentak 2024. Selanjutnya KPU akan mengadakan pengundian nomor urut ketiga pasangan Capres-Cawapres ini pada hari Selasa esok. Pada hari ini, hari Senin tanggal 13 November, Mahfud MD, ya, KPU telah menyatakan ya bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr. Honoris Causa Haji A. Muhaimin Iskandar yang diusulkan oleh partai politik, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera telah dinyatakan memenuhi syarat dan dinyatakan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu serentak 2024. Selanjutnya, untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan Profesor Dr. Haji M. Mahfud MD yang diusulkan oleh partai politik PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Perindo, Partai Hati Nurani Rakyat,
telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu serentak 2024. Selanjutnya, untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumi Raka yang diusulkan oleh partai politik, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golongan Karya, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Bulan Bintang, Partai Garda Republik Indonesia telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu serentak 2024. Hasil sidang pleno KPU tertutup tersebut telah kami tuangkan dalam keputusan KPU nomor 1632 tahun 2023. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud menanggapi sejumlah isu terkait dinamika politik yang memang tersaji akhir-akhir ini. TPN Ganjar Mahfud kembali mengingatkan soal netralitas aparat jelang pemilu 2024 mendatang. Penertiban spanduk dan baliho marak dilakukan di sejumlah daerah belakangan ini. Di Bali, baliho Ganjar Mahfud termasuk salah satu yang ditertibkan Satuan Polisi Pamong Praja setempat. Dalam penertiban itu, baliho yang mengusung nama berbeda juga ditertibkan. Terkait ini, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud, Andika Perkasa, ikut angkat bicara, menekankan kembali perihal netralitas aparat. Kami hanya ingin mengingatkan kembali saja bahwa seluruh aparatur sipil negara, ASN, seluruh prajurit Polri, prajurit TNI yang kemudian juga akan mengawal jalannya pemilihan presiden dan pemilihan legislatif untuk terus berpegangan kepada peraturan perundangan. TNI sendiri sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Di situ dijelaskan antara lain di pasal 39 tentang netralitas, juga diikuti dengan peraturan. Saya tahu sekali ada beberapa peraturan Panglima TNI yang juga mengatur netralitas. Polri juga demikian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri juga mengatur tentang netralitas Polri, itu ada di pasal 28. Termasuk juga ditindaklanjuti dengan peraturan Polri nomor 7 tahun 2022. Diketahui atribut partai yang saat ini dipasang merupakan alat peraga sosialisasi. Kewenangan untuk menertibkannya ada di tangan pemerintah daerah. Tim TV One mengabarkan. Ketua Bawaslu RI mengaku belum mendapatkan laporan terkait adanya dugaan oknum polisi yang terlibat dalam pemasangan baliho Prabowo Gibran di Jawa Timur. Hal ini disampaikan Rahmat Bagja usai menggelar diskusi bertema netralitas pemilu dan ancaman demokrasi di kantor DPP P3 Menteng, Jakarta Pusat. Meski demikian, Bagja mengaku telah memerintahkan kepada jajaran Bawaslu Jawa Timur untuk menelusuri informasi yang ada. Hal ini akan menjadi temuan bagi Bawaslu untuk melakukan penyelidikan. Pertama, tentu aturannya sudah ada, walaupun ada beberapa persoalan yang di undang-undang agak loose ya, tidak ada sanksinya. Tapi dalam penggunaan fasilitas negara, kemudian pengawasan terhadap ASN, TNI dan Polri, Bawaslu punya kewenangan untuk itu. Sekarang misalnya ada dugaan, tentu kami akan selidiki dulu. Tidak bisa kemudian kami langsung melakukan statement tertentu terhadap hal tersebut. Tadi saya cek ke Jatim belum ada laporan, namun kami sudah perintahkan kepada Jatim untuk menelusuri informasi yang ada. Kan ini sudah beredar di media, jadi harus diklarifikasi. Walaupun belum ada laporan, akan jadi temuan bagi Bawaslu untuk menjadi.
Pidato politik Suara Hati Nurani yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri menyinggung banyak hal, termasuk menyinggung mengenai kecurangan yang terjadi jelang pemilu 2024. Nah, hal ini mendapat respon dari tim kampanye nasional kubu dari Prabowo Gibran. Apa kata tim TKN dari Prabowo Gibran dan juga bagaimana sebenarnya PDIP ini melihat kecurangan yang sudah terjadi sejauh ini? Ya, selengkapnya akan diulas dari Putri Viola dan juga bersama dengan sejumlah narasumber. Usai jeda pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Pemilihan Presiden Wakil Presiden akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang. Dan masa kampanye baru akan dimulai pada 28 November atau 2 minggu ke depan. Meski masa kampanye belum dimulai, sejumlah calon anggota legislatif serta relawan calon presiden dan calon wakil presiden mulai memasang baliho serta spanduk calon yang diusungnya, yang berujung ditertibkan oleh aparat terkait. Pilpres 2024 mendatang akan diikuti oleh 3 pasang calon presiden dan wakil presiden, yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo Mahfud MD, serta Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Walaupun masa kampanye belum dimulai oleh ketiga capres-cawapres ini, Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan, mulai mencium adanya potensi kecurangan yang terjadi di pemilu kali ini. Pemilu yang demokratis, yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia harus dijalankan tanpa ada kecuali. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani. Semoga Allah yang Maha Kuasa meridui perjuangan kita. Gibran Raka Buming Raka kerap dituding sebagai sosok yang rentan serta leluasa melakukan kecurangan. Gibran kemudian membantah telah melakukan kecurangan. Bukan aja misalnya ke Bawaslu atau apa, misalnya ada kecurangan atau apapun itulah ya. Narasi-narasi soal aparat katanya menginstruksikan memasang baliho Prabowo Gibran itu kan juga sekarang sampai pasang bolone masih ya, tak kono Mas kuat dulu ya. Kalau Mas kuat ra tau turu nek bengi masang baliho. Aku tak ning kejaksaan dulu ya, bentar ya. Sesungguhnya seperti apa potensi kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu yang membuat resah Megawati Soekarno Putri? Adakah pernyataan ini kembali membuat suasana politik jelang pemilu jadi memanas? Tim TV One mengabarkan. Akan kembali saya ulang yang menjadi kalimat penutup dari Suara Hati Nurani, pidato politik yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri Minggu siang kemarin. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Kecurangannya sebenarnya seperti apa dan juga bagaimana respon dari kubu Prabowo Gibran menanggapi hal ini, karena memang sudah ada yang sempat yang mengatakan, sekretaris dari TKN kubu Prabowo Gibran yang mengatakan bahwa mengenai pemilu ini harusnya soal fakta, bukan soal fiksi. Nah, untuk bisa membahas lebih lanjut mengenai hal ini sudah hadir tentunya para narasumber di samping saya yang akan mewakili dari kubu Ganjar dan juga Mahfud MD, yaitu Bang Masinton Pasaribu. Selamat malam Bang Masinton. Ya, selamat Gimana malam. kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Baik, selain Bang Masinton nanti kita juga akan lihat bagaimana ulasan dari sudut pandang politik, juga sudah hadir di samping saya pengamat politik Mas Khairul Umam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Putri. Malam Bang Masinton. Ya, Mas Khairul. Dan juga yang akan mewakili suara dari kubu Prabowo Gibran yaitu ada Bang Saleh Daulay. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Saleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, langsung saja kalau katanya dari kubu seberang ini kan mengatakan, kubu rival, nggak usah ngomongin yang namanya fiksi, tapi fakta. Jadi dari PDIP, dari kubunya Mas Ganjar dan Pak Mahfud ini, kecurangan apa yang dirasakan Bang Masinton sejauh ini? Ya, pertama yang disampaikan itu fakta. Ya, fakta yang pernah terjadi.
maka tuh jangan terulang kembali, jangan terulang lagi. Terulang lagi, Ibu Mega menyampaikan dalam konteks menjaga semangat dan mandat reformasi dan demokrasi. Tentu jangan terulang lagi seperti di masa Orde Baru. Gitu ya. Jadi itu fakta. Baik. Nah, kemudian ya fakta berikutnya ya, putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu fakta, bukan fiksi. Nah, gitu. Bahwa ada pelanggaran etik berat ya terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi yang notabene ya punya keterkaitan dengan salah satu kandidat yang ikut dalam kontestasi ini. Baik. Iya kan? Nah, konstitusi tidak boleh dibegal hanya untuk kepentingan kontestasi. Karena apa? Konstitusi itu berisi roh dan jiwa. Roh dan jiwa dari konstitusi kita apa? Semangat dalam reformasi itu. Kekuasaan masa jabatan presiden dibatasi. Ya, menjadi 2 periode. Kemudian kekuasaan kehakiman dalam amandemen konstitusi kita diperjelas tentang kemandirian hakim dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu kekuasaan kehakiman itu. Ya. Kemudian semangat dan jiwa reformasi kita dalam konstitusi itu apa? Adalah menentang yang namanya nepotisme, kolusi, dan korupsi. Jadi itu semua jelas dan gamblang. Itu bukan fiksi. Baik, dan itu kalau menurut Bang Masinton memang terkait dengan salah satu peserta pemilu tahun ini. Ataupun tahun 2024 maksud kami. Begitu? Apanya itu? Yang tadi, masalah tadi, yang fakta-fakta yang dikatakan. Begitu kan Bang Masinton ya, mengatakan? tentu apa yang disampaikan oleh Ibu Mega, ya, beliau sebagai negarawan, beliau presiden kelima, dan juga beliau ketua umum partai. Baik. Ya, memberikan satu early warning. Baik, peringatan dini bagi kita semua agar tidak terjerembab kepada hal-hal lama. Baik, Bang Masinton. Masa kelam kekuasaan dan jabatan diselenggarakan dengan cara-cara curang, apalagi dalam pemilu, yaitu zaman masa Orde Baru. Baik, sebelum nanti kita akan lihat apakah kemudian dari temuan PDIP ada kecurangan-kecurangan lain selain mengenai putusan MK ini, langsung saja saya minta tanggapan dari Bang Saleh Daulay. Silakan Bang Saleh. Ya, pertama begini, ini sebetulnya menarik ya apa yang disampaikan oleh Bu Megawati, karena saya kira memang hal-hal seperti ini harus dibuat clarity ya, sebuah kejelasan supaya masyarakat tidak salah tafsir, supaya masyarakat tidak salah dalam mempersepsikan apa yang terjadi. Pertama, soal putusan Mahkamah Konstitusi, saya kira ini sudah selesai. Jadi Mahkamah Konstitusi dan MK-MK itu sudah selesai, dan banyak pihak yang mengatakan bahwa ini sudah final dan mengikat, dan apapun yang diputuskan oleh MK itu sudah bisa dijadikan sebagai payung hukum. Bahkan Pak Masinton sendiri mengakui bahwa itu sudah selesai. Nah sekarang karena itu menurut saya kita harus move on, harus kita beranjak. Jangan hanya berhenti pada putusan MK-MK seperti ini, lalu kita tidak maju-maju. Itu satu. Kemudian yang kedua, perlu ditegaskan bahwa tadi ada istilah kecurangan, jangan sampai ada kecurangan lagi. Jadi Pak Masinton, Partai Amanat Nasional, 2 periode 2 kali pemilu sudah ikut mendukung Pak Prabowo. Dan 2 kali itu kami kalah. Jadi kami kalah. Dan kalau dikatakan kami berbuat curang, curang yang mana? Apalagi ada kata lagi. Pada pemilu yang mana misalnya, pasangan katakanlah yang mendukung kemarin ini Gerindra misalnya, kemudian ada PAN di situ, yang dikatakan itu berbuat curang. Nah kalau itu nanti misalnya disampaikan seperti itu, publik atau masyarakat nanti menilai, ya jangan siapa yang curang, kami kan kemarin tidak curang. Bos, ya kan pemilu juga belum mulai. Ya tadi kan kalau dijelasin dalam konteks yang curang itu pada reformasi dan demokrasi, Bu Mega menyampaikan itu. Jadi jangan terulang lagi, berarti jangan terulang lagi seperti di masa Orde Baru. Begitu Baik, Bapak. Sebelum Mas Masinton, silakan Bang Saleh terlebih dahulu. Ya, Bang Saleh. Jadi begini,
Jadi kalaupun yang disebut itu adalah reformasi, misalnya seperti itu kan dulu kita di dalam era reformasi itu termasuk yang dicurangi juga. Pada waktu itu sehingga lahirlah partai-partai yang reformasi seperti PAN. Karena tidak merasa diwakili oleh partai-partai yang ada pada waktu itu. Karena aspirasi politik kita merasa juga dicurangi. Maka kita lahir. Dan karena itu kita ini sekarang semangatnya adalah menjaga konstitusi, menjaga demokrasi, seperti mana yang diinginkan oleh teman-teman. Nah karena itu misalnya kan, kalau disebut misalnya sekarang ini pemilu saja belum mulai, ini kan kita mau penetapan calon besok tuh misalnya kita akan menetapkan, nomor urutnya juga ditetapkan. Lalu misalnya kita sekarang sudah disebut curang misalnya. Ini kan juga menjadi sesuatu yang perlu dipertanyakan. Karena itulah maka saya ini menginginkan, misalnya kalau ada istilah manipulasi, kan ada kata manipulasi misalnya. Itu mendefinisikan manipulasi itu penting. Apa yang dimanipulasi, siapa yang melakukan manipulasi, apa target sasaran dari manipulasi itu. Kalau misalnya dikaitkan putusan MK dengan istilah manipulasi, ini juga saya kira nggak tepat. Karena tidak ada yang dimanipulasi di situ untuk memenangkan seseorang. Yang ada malah justru adalah dengan putusan MK ada seseorang yang berhak untuk menjadi pasangan capres dan cawapres. Jadi kalau misalnya ada istilah manipulasi, kemudian ada kecurangan dan seterusnya, tidak ada. Justru sekarang pasangan Prabowo Gibran menginginkan pelaksanaan pemilu itu dilakukan secara jujur, adil, transparan, bermartabat, dan tanpa gaduh. Ya, jadi menghindarkan manipulasi, fitnah, tidak akan lahir yang namanya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Bang Saleh, Bang Masinton sebentar. Bang Saleh, ya sebentar Bang Saleh. Ada upaya menjelaskan. Ya. Ya, Bang Saleh sebentar. Bang Masinton juga sebentar. Nanti setelah jeda, kita akan berikan kesempatan kepada Bang Masinton juga memberikan tanggapan. Kita akan istirahat sejenak. Apa kabar Indonesia Malam akan sudah kembali saat lagi. Apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini telah menyadarkan kita semua bahwa berbagai manipulasi hukum kembali terjadi. Itu semua akibat praktek kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki politik atas dasar nurani. Misalnya ke Bawaslu atau apa, misalnya ada kecurangan atau apapun itulah ya. Mas, soal yang GM kemarin Mas, yang foto sama TNI kemarin Mas. Apa? Yang Gunawan Muhammad itu loh, yang foto sama TNI. Maksudnya apa? Narasinya kalau Mas Wali memanggil TNI untuk datang ke sini untuk mengawal. Datang ke sini? Iya. Maksudnya? Kan ada yang menyebarkan narasi kalau Mas Wali bagian TNI itu juga foto apa ya? soal netralitas. Fotonya apa? Coba lihat. Mana? Waktu fotonya mana? tanggal 7 itu loh Mas. Yang mana? Coba lihat. Oh no Mas. Ada di itu. Coba lihat. Ini loh Mas. Lah itu udah lama sekali. Itu kan beliau itu kan sekolah ini Sesko, dan beliau mendatangi semua kepala daerah, ya, nggak ada yang kayak gitu, ya. Itu kapan sih Mas? Udah lama banget. Mereka memang ini kayak ada KKN gitu, Sesko itu yang baru menjalani Sesko, ya. Nggak ada hubungannya sama Pilpres, ya. Mas, narasi ya, Mas, ya? narasi soal aparat katanya menginstruksikan memasang baliho Prabowo Gibran itu kan juga sekarang sampai pasang bolone masih ya, takono Mas kuat gitu ya. Mas kuat ra tau turu nek bengi masang baliho. Itu tadi kita sudah dengarkan tanggapan dari Mas Gibran soal kecurangan-kecurangan. Nanti kita juga akan bahas lebih lanjut lagi. Kalau kita dengarkan kembali yang disinggung oleh Bu Mega, selain menyebutkan kecurangan, ada juga soal manipulasi. Tadi juga sudah disinggung oleh Bang Saleh, sehingga kemudian bisa diberikan tanggapan oleh Bang Masinton. Bang Saleh juga mengatakan, kecurangan yang mana? Silakan sampaikan. Apalagi kalau dikatakan kami ini dari dulu tidak pernah melakukan kecurangan, begitu Bang? udah berasumsi ke dirinya gitu kan. Jadi ya yang namanya early warning, peringatan dini, ya kalau dalam kebencanaan itu ya nggak nunggu harus gempa baru kita bicara, iya kan? Sebelum gempanya terjadi kita siapkan dulu perangkat
untuk meminimalisir potensi-potensi kegempaan tersebut. Jika terjadi gempa, korban jiwanya nggak banyak. Jadi kalau bicara peringatan dini itu penting karena itu berangkat dari pengalaman, gitu loh. Kita pernah mengalami situasi masa gelap demokrasi kita. Kita agar tidak terulang kembali ke era otoritarianisme seperti masa Orde Baru, gitu loh. Maka kita memperjuangkan reformasi dan demokrasi itu adalah bagian komitmen kita untuk menjaga demokrasi dan kedaulatan rakyat itu, ya, tanpa ada upaya-upaya intervensi, tidak ada upaya manipulasi, ya. Nah, putusan Mahkamah Konstitusi, ya, jangan dibilang itu sudah selesai. Secara prosedural, iya, tapi ya masih ada proses-proses lain yang bisa untuk menggugat itu. Contoh umpama, apakah putusan hakim yang bermasalah bisa dieksekusi? Contohnya begitu. Jadi kalau itu ada banyak perdebatan-perdebatan untuk itu. Tetapi lebih dari sekedar itu, yang saya mau sampaikan adalah ada semangat yang ditabrak, ada etik yang seharusnya kita jaga bersama dalam konteks penyelenggaraan negara, ya, yang nggak boleh ditabrak. Putusan Mahkamah Konstitusi diperkuat dengan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan di situ ada masalah serius, ada pelanggaran etik, ada intervensi, gitu loh. Itu di dalam rekomendasi Majelis Kehormatan. Nah, tentu mungkin orang melihat bahwa persoalan ini persoalan prosedural formal. Orde Baru juga melaksanakan pemilu, ya. Kalau demokrasi ini dipahami dalam aspek prosedural formal. Pemilu ada, partai politik ada, ya kan? Nah, tapi apakah pemilunya diselenggarakan dengan secara demokratis? Rakyat berdaulat dalam menentukan pilihan? Tidak. Ada instrumen kekuasaan negara yang digunakan untuk memanipulasi, mengintervensi, ya, hasil pemilu dan penyelenggaraan pemilu. Ya, sampai di poin itu terlebih dahulu. Sebelum nanti minta tanggapan juga dari Bang Saleh, tapi Mas Umam terlebih dahulu, kalau melihat apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati, apakah memang hanya ini sebatas peringatan dini, early warning saja, atau sebenarnya memang curahan hati dari Ibu Megawati melihat apa yang sudah terjadi belakangan ini, Bang Mas Umam? Iya, bagaimanapun juga dalam pribadi Bu Mega itu melekat cukup banyak atribut, mulai dari sebagai warga negara biasa, sebagai negarawan karena beliau adalah mantan Presiden RI kelima, tapi juga sebagai Ketua Umum. Maka ketika kemarin disampaikan, to some extent, dalam konteks tertentu memang ada batasan dan kedisiplinan yang cukup baik. Beliau tidak menyebut satupun pasangan capres-capres dan tidak menyebut sekalipun. Ini konteksnya menuding kekuasaan siapa. Even kepada kekuasaan Pak Jokowi tidak disebutkan. Tetapi bagaimanapun juga ada satu hal. Pertama, bahwa concern yang disampaikan oleh Bu Mega sebenarnya terkait dengan konteks legal formal, saya pikir itu sudah selesai, Bang. Karena bagaimanapun juga di pasal 24 konstitusi, putusan MK legal and final and binding. Tetapi memang relevansi dari statement Bu Mega itu memiliki kaitan cukup erat dengan hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yang salah satu poin yang cukup membuat kontroversi di banyak pihak dalam konteks ini adalah membuka hasil investigasi di mana ada ruang di mana Pak Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi membuka ruang bagi hadirnya intervensi pihak eksternal. Tetapi concernnya, Mbak, per hari ini kemudian seolah tidak ada satu gerakan politik cukup intens untuk membuka lebih real. Ini basis intervensi eksternal itu dilakukan oleh siapa? Padahal ada keyword. Kalau misal kemudian diinvestigasi lebih detail, MK itu bisa merilis CCTV yang ada di majelis di Mahkamah Konstitusi itu bisa bicara siapa pihak-pihak yang masuk ke wilayah pimpinan Mahkamah Konstitusi yang disinyalir memberikan arahan, masukan terkait dengan proses negosiasi quote by quote sehingga kemudian menghasilkan putusan yang kemarin masuk di PKPU nomor 23 tahun 2023, tepatnya di pasal 13
huruf R ya, pasal 13 huruf R di sana yang terkait dengan pasal syarat capres-cawapres. Nah, oleh karena itu kalau misal itu dibuka secara jelas dan memang kalau misal ternyata melibatkan misalnya elemen dari pihak eksternal, terutama dari eksekutif. Nah, di situ ide Bang Masinton yang lama terkait dengan angket itu menjadi relevan. Tapi kalau misal kemarin katanya ada angket yang diangketkan adalah putusan MK, memang itu bukan objek bukan objek hak angket DPR. Tetapi kalau misal ada kemudian keterlibatan dari pihak eksekutif di mana ini menyangkut proses administrasi pemerintahan, wilayah eksekutif yang bermain, maka itu menjadi relevan. Nah, di level ini yang kemudian tampaknya kita juga bertanya, kenapa kalau misal memang itu yang diperdebatkan, tapi kemudian tidak ada pergerakan signifikan dalam konteks politik praktis untuk membuka itu secara terbuka. Itu satu sisi. Di sisi yang lain, diakui atau tidak, statement dari Bu Mega kemarin itu adalah sebuah ekspresi yang begitu terbuka dari Bu Mega, dan itu adalah sebuah penanda bagi titik pisah antara Bu Mega dengan Pak Jokowi dan keluarga besar beliau. Karena bagaimanapun juga memang betul Bu Mega tidak menyebut sekalipun, dan itu adalah bentuk kedisiplinan yang tadi saya sampaikan. Tetapi di saat yang sama, cerita Bu Mega merecall sejarah tentang kekuasaan sentralistik di era Orde Baru, beliau sebenarnya ingin memberikan pelajaran sekaligus mengkontekstualisasikan apa yang terjadi di saat itu dengan yang terjadi di saat ini. Jadi secara tidak langsung statement Bu Mega itu adalah sebuah sentilan sekaligus hantaman kepada Pak Jokowi yang disinyalir menjalankan praktik-praktik kekuasaan yang dinilai agak mirip dengan apa yang dirasakan Bu Mega pada era Orde Baru dulu. Baik, Mas Umam, kita sampai di sini terlebih dahulu, nanti Bang Saleh juga bisa berikan pandangan, tapi setelah jeda berikut ini apakah Kabar Indonesia Malam akan segera kembali. Apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini telah menyadarkan kita semua bahwa berbagai manipulasi hukum kembali terjadi. Itu semua akibat praktek kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki politik atas dasar nurani. Kita kembali lanjutkan perbincangan, pemirsa. Bang Saleh, ada catatan tadi dari Bang Masinton kalau masalah mengenai putusan MK, katanya semua ditabrak, konstitusi ditabrak, etik ditabrak. Bang Saleh. Halo, ya. Ya, Bang Saleh, silakan tanggapannya tadi. Jadi begini ya, saya melihatnya ini ada dua sisi. Pertama kan soal kecurangan pemilu yang sekarang sedang kita hadapi ini kan. Sedang kita menghadapi tahapan pemilu yang nanti insya Allah pelaksanaan pemilunya adalah tanggal 14 Februari 2024. Itu dulu pertama. Nah sekarang menurut saya kalau ada yang mengeluh terkait dengan adanya kecurangan seperti itu, saya kira itu perlu dibuktikan dulu. Kecurangan seperti apa yang dilakukan? Karena konteks peradilan yang ada di Mahkamah Konstitusi terkait dengan kebolehan seseorang untuk mendaftar menjadi capres atau cawapres, saya kira itu berbeda dengan konteks apa yang dimaksudkan kecurangan, di mana yang kecurangan itu adalah ada perilaku tidak jujur, ada perilaku tidak adil. Nah sekarang kalau kita membaca apa yang disampaikan oleh Bu Mega tadi, misalnya sekarang ini sebetulnya kecurangan yang dimaksud kecurangan mana? Karena tadi penjelasan yang disampaikan Pak Masinton dikaitkan pula dengan Orde Baru. Nah kalau ada kaitannya dengan Orde Baru, saya kira itu tidak kontekstual untuk dibicarakan sekarang ini. Karena Orde Baru itu juga sudah dievaluasi oleh kita semua. Buktinya kita melakukan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam seluruh apa yang terjadi pada masa Orde Baru. Lalu kami pun ikut mendirikan partai, dalam hal ini Partai Reformasi Nyala Partai Amanat Nasional. Ini juga adalah dalam konteks untuk meluruskan kalau ada kecurangan-kecurangan yang dinilai terjadi saat ini, menurut saya ini sebaiknya diungkapkan saja ke publik sehingga publik mengetahui yang mana yang curang ini sebetulnya, siapa yang curang gitu, apa konteks curangnya, seperti apa. Sehingga nanti publik juga bisa menilai ini kecurangannya benar atau tidak. Yang kedua, kan kita punya pengawas pemilu. Ya kan kita punya aparatnya. Nah ini juga bisa dimanfaatkan untuk meluruskan sesuatu yang dianggap curang itu. Dan yang ketiga,
Jangan sampai pernyataan-pernyataan yang dimunculkan ke publik itu malah justru membuat kita makin gaduh, makin tidak teduh, membuat kita merasa tidak nyaman, tidak tertib, tidak tentram. Nah, coba kita lihat, kan suasana kebatinan di antara ini mesti harus dijaga supaya kita akan tetap bersahabat. Saya dengan Pak Masinton kan bersahabat baik. Luar biasa saya dekat dengan dia. Tetapi dengan wacana-wacana yang dimunculkan mungkin oleh elit dan dibaca dan ditafsirkan nanti berbeda oleh masyarakat, itu yang menyebabkan suasana kebatinan itu menjadi tidak baik. Ini harus kita hindari gitu. Nah, kami di Prabowo Gibran menginginkan ke depan ini justru malah persoalan legalitas tadi kita tinggalkan, seperti kata Mas Umam tadi. Sudah, kita sekarang masuk pada persoalan pokok bangsa ini. Apa yang harus kita lakukan ke depan? Kalau misalnya dikatakan ada kecurangan-kecurangan lagi, tuh pernyataan ada kata lagi itu, ada manipulasi lagi misalnya. Ini berarti yang melakukan manipulasi siapa? Karena selama ini udah 10 tahun ini pemilu dilakukan 2 kali kami ikut bersama dengan Prabowo, selalu ya kami misalnya disebut manipulasi, disebut curang. Ini kan agak aneh juga, masa orang kalah dituduh melakukan kecurangan. Dan niat saja pun tidak ada. Niat untuk melakukan kecurangan itu pun tidak ada. Apalagi sudah ada sinyalemen yang mengatakan sudah terjadi kecurangan. Ini penting sekali. Ya penting, bukan sesuatu yang dianggap sepele. Ini sangat penting supaya tadi kalaupun ada tuduhan-tuduhan seperti itu ya tidak menyerempet, membuat gerakan hati kita menjadi tidak baik begitu. Saya kira ini apa yang penting saya tegaskan di sini. Baik Bang Saleh, silakan. Ada tantangan untuk pembuktian, diungkap saja, dibuka saja siapa yang melakukannya dan juga kecurangan seperti apa, Bang Masinton? Jadi yang disampaikan Bu Mega itu kan tadi beliau sebagai orang yang mengalami kejahatan demokrasi di masa Orde Baru itu ya. Tapi kalau Bang Saleh katakan gitu kalau menyinggung Orde Baru nggak konseptual sekarang, begitu disampaikan Bang Saleh tadi. Oh ya nggak bisa dong. Ini justru kita mengingatkan bangsa ini nggak terjerembab ke sana. Ada indikasi ke arah situ gitu loh. Dimulai dari mana? Dimulai dari kalau dianggap dari putusan Mahkamah Konstitusi. Sebentar Bang Saleh, kita dengarkan terlebih dahulu, nanti mungkin Bang Saleh tanggapi. Silakan Bang Saleh. Dimulai dari persoalan Mahkamah Konstitusi. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sudah jelas gamblang menyampaikan ada pelanggaran etik berat di sana. Emang yang diuji di Mahkamah Konstitusi apa? Norma apa? Emang barang yang diuji di sana? Kan etik, norma. Ya. Gitu loh. Jadi ada pelanggaran etika di sana secara berat gitu loh. Nah, disitulah Bu Mega mengapresiasi terhadap Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Baik. Sebagai terang di tengah gelap hari ini, ya, terhadap konstitusi kita yang sudah ditabrak oleh Ketua MK. Baik, ya gitu loh. Jadi nggak boleh, konstitusi ini harus kita jaga roh dan jiwanya. Konstitusi nggak boleh dibegal untuk kepentingan kontestasi. Oke, Bang Masinton, itu sudah. fatal. Ya, silakan Bang Saleh, apa yang mau disampaikan tadi? Silakan. Begini, pertama, kejadian yang ada di Mahkamah Konstitusi dan MK, saya Mahkamah Konstitusi putusan dan sudah undang-undang putusannya final mengikat, itu pegang dulu, nggak selesai di situ kan. Kemudian ada 9 hakim, 99 yang melanggar kode etik, melanggar etika. Lalu ada 1 yang dianggap pelanggaran etika berat, lah sudah diputus juga, ada hukumannya. Menurut saya ini sudah selesai proses ini. Kalau ada misalnya orang yang belum puas dengan putusan-putusan itu, sementara ada jalur yang bisa dipakai untuk bagaimana menuntaskan persoalan, pakai jalur itu. Kita tidak melarang, kita mati. Nah, tetapi kalau misalnya mengaitkan perilaku Orde Baru dengan apa yang terjadi hari ini, itu sangat jauh sekali. Karena kami di zaman Orde Baru juga bukan penguasa, bukan politisi juga, bukan partai pengusung kekuasaan pada waktu itu. Kita sama, kita berada di luar kekuasaan malah justru. Nah, karena itu kalau dikaitkan itu dengan sekarang, itu tidak ada, tidak boleh. Tetapi satu hal yang memang kita harus tetap hormati apa yang disampaikan oleh Bu Mega sebagai seorang negarawan, kita harus mewanti-wanti potensi-potensi kecurangan. Saya itu sepakat. Kecurangan itu di mana-mana ada.
Tetapi dikatakan sudah ada kecurangan, sekarang ini tentu harus dibuktikan. Nggak boleh sembarangan kita menuduh seperti itu dan tadi sekali lagi. Ini saya begini loh, pemilu yang lalu itu Bang Saleh seperti ini. Ya. Nah, jangan sampai keterbelahan masyarakat itu muncul lagi sekarang ini dengan adanya isu-isu ataupun statement-statement yang membuat kita menjadi tidak enak antara satu dan lain. Baik Bang Saleh. Ya, apakah kemudian Mas Umam hal-hal yang disampaikan seperti Ibu Megawati yang Mas Saleh katakan juga tadi semacam tuduhan begitu, itu kemudian bisa meningkatkan tensi yang ada di kalangan masyarakat, membuat gaduh lagi? Apakah ada potensi seperti itu? Iya, sebagai sebuah wacana tentu hal itu tentu akan mendapatkan respon dari masyarakat dan tentu ada segmen masyarakat yang percaya, yang kemudian mengamini dan lain sebagainya. Karena bagaimanapun juga bagi rival-rival politik Bang Masinton misalnya, statement dari Bu Mega atau Bang Masinton tadi dianggap sebagai sebuah ekspresi kekhawatiran akan kekalahan atas proses kontestasi ke depan. Tetapi di saat yang sama tentu kekhawatiran itu juga barangkali juga berlandasan karena muncul fenomena-fenomena seperti di Bali kemarin, kemudian muncul juga di Sumatera Utara yang meskipun itu bisa diklarifikasi oleh aparat setempat, tetapi kemudian bayangan tentang netralitas kekuasaan negara yang dianggap tidak berjalan secara memadai, kemudian bayangan tentang kooptasi instrumen kekuasaan negara dalam proses kontestasi. Nah itu semua kemudian menggelayuti apakah kemudian proses demokrasi ini bisa berjalan secara fair atau tidak. Nah oleh karena itu memang di dalam konteks ini semuanya butuh pembuktian. Sama yang disampaikan oleh Bang Saleh tadi juga harus dibuktikan bahwa kalau misal Panglima baru yang tadi siang melakukan fit and proper test, jangan ragukan netralitas saya. Itu juga harus betul-betul dibuktikan. Karena bagaimanapun juga banyak juga yang kemudian berasumsi menjelang pemilu, Panglima berganti, Panglima dari Matra Angkatan Darat yang memiliki penguasaan teritorial bukan hanya di level elit tetapi pada segmen terkecil dalam struktur pemerintahan di negeri ini, yaitu pada level desa. Dengan hadirnya Babinsa diharapkan itu tidak menjadi instrumen kekuasaan negara yang justru terkonsolidasi sehingga memenangkan kelompok tertentu, mengalahkan kelompok tertentu. Nah, ini bagian dari politics of fear, politik ketakutan, karena barangkali bagian dari bentuk ketidakpastian. Ada ruang-ruang yang kemudian kita sendiri dibuat khawatir oleh semua itu. Nah oleh karena itu sekali lagi, yang dibutuhkan memang political will of the top political leader. Siapa? Pak Jokowi. Konsisten statement antara perkataan dengan bukan hanya perbuatan, tetapi bagaimana interpretasi dari kekuatan-kekuatan di bawah, operator-operator di bawah dalam menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Presiden. Nah di level itu tentu kita semuanya ingin melihat Pak Jokowi betul-betul bisa bersikap netral, meskipun rasa-rasanya agak sulit membayangkan Pak Jokowi untuk bisa melakukan itu, karena bagaimanapun juga ada sisi-sisi kalkulasi politik yang tidak mudah bagi beliau untuk bersikap netral 100%. Saya yakin Pak Jokowi tetap akan netral. Tidak pernah insya Allah Pak Jokowi menyampaikan secara terbuka akan mendukung A, B, C, mendukung capres A, mendukung capres tertentu. Mungkin tidak. Tetapi kata Benedict Anderson, kata Profesor Kuncoro Ningrat, pemimpin Jawa, Javanese leadership style itu identik dengan simbol. Jadi Pak Jokowi cukup dengan berkerling mata, cukup dengan senyum, lingkaran-lingkaran kekuatan politik di sekitarnya sudah bisa paham kemana arah preferensi politik Pak Jokowi ke depan. Baik, itu lebih bahaya lagi. Nah, tapi yang pasti kalau kata Mas Umam tadi, semua pihak ini ditunggu netralitasnya dan juga keseriusannya yang dilakukan dalam pemilu 2024. Sebenarnya kalau saya memberikan waktu lebih panjang, Bang Saleh dengan Bang Masinton mungkin akan berdebat lebih panjang lagi. Tapi sayangnya kebersamaan kita yang mengenai diskusi ini juga sampai di sini dulu. Nanti mungkin Mas Umam juga bisa berikan penjelasan lebih lanjut di segmen-segmen akhir mengenai kekuatan dari para baca pres, bacawa pres ini bersama Agita Malika. Bang Masinton, terima kasih. Ya, Bang Saleh juga terima kasih. Tapi Pak tadi Saleh menyambung yang dikatakan Bang Saleh, ditunggu pembuktiannya. Kalau ada kecurangan semuanya ditunggu pembuktiannya Bang Masinton. Bang Saleh terima kasih. Dan pemirsa, nanti setelah jeda Agita Malika juga akan menyajikan informasi menarik untuk Anda. Silakan Agita. Pemirsa, kita akan bahas bagaimana peta kekuatan dari partai politik pengusung, di mana kita ketahui pada hari ini KPU atau Komisi Pemilihan Umum juga sudah menetapkan pasangan capres dan juga cawapres yang akan berlaga kemudian di Pilpres 2024. Nanti kita akan bahas bagaimana peta kekuatan termasuk juga persentase dari partai politik pengusung capres dan juga cawapres tersebut. Sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami.
Kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, pasangan Capres-Cawapres yang akan berkompetisi di Pilpres 2024 ini diusung oleh koalisi dari partai-partai politik. Dan pemirsa, kami hadirkan berikut rekam jejak suara dari partai pendukung pasangan Capres dan juga Cawapres di Pemilu Legislatif 2019. Kita akan saksikan bersama-sama pemirsa, kita hadirkan bagaimana kemudian perolehan suara ini berdasarkan pada Pemilu Legislatif 2019. Kita lihat ini rekam jejak suara partai pendukung dari pasangan Capres-Cawapres. Pertama kita lihat Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka dari Pemilu Legislatif 2019. Total suara sejumlah 42,22% pemirsa. Dan ini kita lihat juga bersama kemudian dari pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Dari ini diusung ada 9, maksud kami diusung oleh 4 partai politik, 2 partai parlemen dan juga 2 partai non-parlemen peserta pemilu 2019. Total 28,06 suara atau 06%. Selanjutnya adalah pasangan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar dengan total suara 26,95% sejumlah 37.725.552 suara. Sudah bersama juga dengan kita, pakar politik kita kembali, Mas Hoirul Umam. Bagaimana kemudian kita sudah lihat ya dari rekam jejak suara partai pendukung pasangan Capres dan juga Cawapres, baik dari Prabowo Gibran, kemudian juga dari Ganjar Mahfud dan juga Anies Imin. Peta kekuatan presentasi dari masing-masing pasangan calon bagaimana melihatnya? Ya, tadi digambarkan oleh basis data yang dipersiapkan oleh teman-teman redaksi di TV One bahwa di atas kertas, Mbak Gita, bagaimanapun juga pasangan Prabowo Gibran memang telah berhasil menghadirkan sebuah kekuatan yang cukup solid. Angka sekitar sekitar 42% basis suara atau sekitar 59 juta itu angka yang cukup besar. Bahkan kalau misal dikonversi pada basis kursi di parlemen itu bisa mencapai angka sekitar 45%. Kalau misal kemudian 45% itu dikonversi sebagai sebuah mesin politik yang hidup, kemudian bisa bekerja secara efektif, membangun basis pemilih loyal, dan bisa menarik segmen dari swing voters dan juga undecided voters, tentu cukup menjanjikan untuk kemenangan. Oleh karena itu, dalam konteks ini tentu pihak Prabowo Gibran akan tampil lebih percaya diri dibanding dengan koalisi-koalisi yang lain. Karena kalau tadi mengikuti dari basis data yang selanjutnya, misalnya dari pihak Ganjar Pak Mahfud, berada di angka kedua di sekitar 28,06% atau 39 juta. Tapi kalau misal dikonversi angkanya, dia justru lebih rendah dibanding dalam konteks kursi parlemen, dia lebih rendah dibanding mesin politik yang mengusung Anies Baswedan. Karena Anies Baswedan sendiri memiliki basis kekuatan kursi parlemen pendukungnya itu di angka sekitar 29%, sedangkan Ganjar Mahfud dengan 2 mesin partai di parlemen yaitu PDIP dan P3 itu angkanya sekitar 25%. Ini apakah artinya jangan-jangan bisa ada chance dari Anies dan juga Imin untuk bisa menyalip Ganjar dan juga Mahfud? Kalau kita bisa juga saksikan pemirsa di layar kaca, ini merupakan grafis dan juga data yang bisa kita tampilkan suara dari partai koalisi pengusung Capres-Cawapres. Ini khususnya dari Anies dan juga Muhaimin. Kita lihat ya, ini ada beberapa partai pengusung dari 3 partai parlemen yang merupakan Nasdem, kemudian PKB atau Partai Kebangkitan Bangsa dan juga Partai Keadilan Sejahtera dan juga Partai Umat. Ini merupakan partai baru yang akan nanti berkontestasi di 2024. Kembali lagi, gimana Mas Umam? Jangan-jangan Anies Imin bisa kemungkinan untuk menyalip? Betul, memang kalau misal kemudian kita cermati, beberapa hari ini Mbak Gita ada sejumlah hasil survei di berbagai lembaga yang kemudian menarasikan kepercayaan diri dari kubu Prabowo Gibran dengan ada kemungkinan 1 putaran. Tetapi kalau misal kemudian di atas kertas rasanya memang agak sulit untuk menghadirkan 1 putaran dengan 3 pasangan capres-cawapres. Oleh karena itu memang logiknya kalau misal 3 pasangan capres-cawapres maka kemungkinan besar akan terjadi 2 putaran. Pertanyaannya, yang masuk di putaran kedua siapa? Besar kemungkinan pasangan Prabowo Gibran akan masuk di sana dengan mesin politik yang cukup kuat, ditambah backup dengan jaringan relawan dan lain sebagainya. Tetapi yang unik adalah mesin politik
Pak Ganjar dengan Mas Anies itu cukup berbeda. Di atas kertas memang basis kekuatan kursi di parlemen yang mana kalau anggota DPR itu pasti memiliki jaringan, memiliki kekuatan logistik dan itu konstituennya diurus selama 5 tahun mereka berada di Senayan. Kalau mereka bekerja secara optimal, tentu itu memiliki kekuatan yang lebih kuat di akar rumput. Tetapi problemnya, mesin politik yang besar dari kubu Anies Muhaimin tampaknya kemudian agak berbeda ketika diukur dengan hasil elektabilitas, di mana elektabilitas Mas Anies justru berada di bawah Mas Ganjar. Sementara mesin politik Mas Ganjar yang sebenarnya di bawah mesin politik Mas Anies, justru elektabilitas dari Ganjar Mahfud lebih tinggi dari Anies Baswedan. Nah, situasi ini yang tampaknya masih menunjukkan ketidakpastian apakah kemudian Anies atau Ganjar yang akan bisa masuk menjadi berlaga di putaran kedua nanti. Ini kan kita sudah lihat ya, beberapa dari ketua tim pemenangan ini sudah ditetapkan, dari Prabowo Gibran sudah ada, dari Ganjar Mahfud sudah ada, tapi dari Anies Imin ini masih belum. Ini apakah berpengaruh besar terhadap ketua tim pemenangan ini karena masih tinggal kubunya Anies Imin yang belum? Pastinya ya, karena bagaimanapun juga belum dealnya sebuah keputusan itu mengindikasikan ada proses negosiasi yang belum selesai. Dan kalau misal kita lihat ada 3 komposisi partai politik di mesin politik Anies Baswedan Muhaimin, yaitu Nasdem, kemudian PKB dan PKS. Kalau Anies Baswedan dianggap sebagai representasi Nasdem, maka kemudian dia sudah mendapatkan harapannya kutel efek dari Anies Baswedan. Lalu kemudian posisi cawapres sudah dipegang oleh Caimin yang notabene adalah ketua umum PKB. Sepertinya ada semacam aspirasi dari PKS untuk bisa mendapatkan posisi ketua tim sukses. Tetapi problemnya ternyata harapan itu tampaknya menghadapi sebuah resistensi internal. Baik dalam konteks terutama di dalam koalisi. Karena tampaknya ada selain di luar PKS yang juga tetap berharap untuk menjadi tim pengendali utama dari koalisi ini. Artinya masih cukup alot ya. Dan kita tahu hari ini sudah ada penetapan tentunya untuk pasangan capres dan juga cawapres. Dan itu uniknya Mbak Gita, karena bagaimanapun juga Anies Muhaimin, dia mendaftarkan paling awal, tetapi ketua tim pemenangannya per hari ini yang paling telat untuk masih mendaftarkan. Belum ya? Belum jelas juga. Kita akan lihat bagaimana dinamikanya nanti, tapi terima kasih sekali lagi Mas Hoirul Umam sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Dan sesaat lagi kita juga akan membahas mengenai isu yang tentunya masih sangat menjadi perhatian kita terkait dengan isu di Gaza Palestina. Yang kita ketahui juga pemirsa, Menteri Luar Negeri yaitu Menlu Retno Marsudi ini saat ini sudah ditunjuk menjadi juru perdamaian dari Organisasi Kerjasama Negara Islam atau OKI untuk menjadi juru perdamaian untuk menyelesaikan konflik di Palestina. Kita nanti juga akan berdialog dengan pengamat hubungan internasional. Sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami. Seperti yang tadi kita sudah saksikan bersama pemirsa, dari OKI atau Organisasi Negara Islam atau Organisasi Kerjasama Negara Islam di dunia ini sudah menggelar KTT luar biasa dan salah satu hasilnya adalah penunjukan Menlu Retno Marsudi menjadi juru damai untuk bisa menyelesaikan persoalan yang terjadi di Gaza Palestina. Pertanyaannya adalah pemirsa, seberapa jauh Indonesia bisa berkontribusi, bisa memberikan langkah yang juga konkret tentunya untuk menghentikan persoalan di Gaza Palestina yang terjadi sampai saat ini, dan bahkan kita ketahui sudah menewaskan ada lebih dari 11.000 warga. Untuk membahasnya kita akan mengulasnya bersama dengan pakar hubungan internasional, sudah bergabung di studio TV One, Bapak Teuku Reza Shah. Selamat malam Pak Reza. Selamat malam, salam dari Unpad. Ya, Pak Reza, ini tadi kita sudah lihat di paket berita sebelumnya bahwa penunjukan Retno Marsudi Menlu ini untuk menjadi salah satu juru bicara atau juru damai untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Gaza Palestina. Artinya Indonesia tentunya sudah mendapatkan perhatian. Kita dilihat mungkin sebagai salah satu negara yang mempunyai peran cukup besar. Bagaimana melihat penunjukan dari Retno Marsudi ini sebagai juru bicara atau juru damai? Pertama, penunjukan ini sah. Termuat dalam sebuah dokumen, ini dokumennya yang belum banyak dibahas di media massa ya. Dokumennya berjudul Resolution of the Joint Arab Islamic Extraordinary Summit on Israeli Aggression Against the Palestinian People. Mandat ini diberikan di items nomor 11. Jadi mandat itu diberikan kepada Menteri Luar Negeri Saudi Arabia, Palestina, Jordania, Mesir, Qatar, Turki, Indonesia, dan Nigeria. Artinya ada 8 negara yang sudah ditunjuk. Betul. Dan kita adalah negara yang ada di Asia.
Yang lain itu ada 4 negara pertama, Arab Saudi, Palestina, Yordania, Egypt itu di kawasan kan. Terus Qatar juga di kawasan Turki, kawasan Timur Tengah. Hanya kita yang di luar kawasan itu. Hanya Indonesia yang berada dari Betul. Asia yang mewakili Betul. untuk menjadi juru damai Betul. ini. Seberapa besar pengaruh kita atau signifikansi kita nantinya untuk bisa memberikan pengaruh atau langkah konkret tentunya? Pertama kredibilitas ya. Kita punya kredibilitas yang luar biasa di dunia kan. ASEAN kita yang dirikan, APEC kita dirikan, kemudian Indo-Pasifik kita ada di situ lewat ASEAN Outlook ya. Kemudian OKI GNB kita sesepuh di situ. Jadi kredibilitas Indonesia itu sangat tinggi, satu. Kemudian Indonesia itu terbiasa melakukan terobosan-terobosan diplomatik yang tidak ada dalam logika negara-negara luar negeri. Misalnya Pak Jokowi beberapa tahun silam berani gitu datang ke Ukraina. Dari Ukraina datang ke Rusia. Dan tentunya membawa pesan yang ada di Jerman, Ukraina, Rusia. Dan kita low profile, kita nggak pernah mengatakan ini kerjaan Indonesia, ini kerjaan rame-rame kok. Kita kan selalu menggunakan kata kunci yang bersahaja kan. Waktu itu Pak Jokowi ke Ukraina mengatakan membuka ruang dialog kan. Walaupun nanti ujung-ujungnya hasilnya lebih dari itu kan. Dan apakah kita bisa melakukan itu? Ya tentunya ada pekerjaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Oke. Dalam jangka pendek, maka kata kunci dari 31 items KTT itu hendaknya dijadikan kata kunci di dalam dokumen-dokumen diplomatik negara-negara di PBB. Syukur-syukur dari 120 negara kemarin yang berada pada posisi sama dengan Indonesia. Jadi dalam 120 negara itu saling berhubungan, saling membuat apapun, entahlah namanya kerjasama politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, kata kunci dari 31 items itu masuk. Itu yang pertama, itu jangka pendek. Kemudian jangka menengah, walaupun pendeknya jalan terus ya, ini tanggung jawab atas Palestina ini kan tanggung jawab bukan hanya negara kan, tanggung jawab lintas agama loh. Yang dihajar oleh Israel itu kan lintas agama kan. Tepat sekali kita hari Sabtu 2 minggu lalu melakukan kegiatan lintas agama di sekitar Monas kan. Itu menunjukkan bahwa tanggung jawab ini bukan hanya pemerintah saja. Dan kita sudah banyak punya kawan di negara-negara Uni Eropa, bahkan Amerika Serikat sendiri sudah protes soal ini kan. Itu jangka menengah jalan terus. Jangka pendek pemerintah jalan terus, berkembang jadi jangka menengah masyarakat jalan terus, dan jangka panjang. Jangka panjangnya adalah reformasi Dewan Keamanan PBB. Tidak cukup 5 lagi, harus bikin tambah 10 anggota baru berdasarkan indikator luas wilayah, penduduk, tingkat peradaban, tingkat kemajuan teknologi dan pembangunan ekonomi, dan terakhir peran serta mereka dalam perdamaian dunia. Indonesia ada di situ. Iya, secara spesifik kita berbicara peran dari Bu Retno Marsudi selaku juru damai yang sudah ditunjuk, ada 8 juru damai yang sudah ditunjuk. Apa sebenarnya peran yang bisa dilakukan seorang juru damai yang sudah ditunjuk langsung dari KTT luar biasa OKI? Perannya apa, langkah-langkah yang bisa dilakukan? Dengan sesama 8 besar ini, kita harus membagi peran. Dalam teori namanya job description and job specification. Itu harus rapat Menteri Luar Negeri. Kita nggak boleh mengambil peran di mana kita jago tapi kawan lebih jago begitu ya. Karena kalau sudah berbicara level PBB, Indonesia jago di situ. Kalau berbicara soal keuangan, Saudi jago di situ. Nanti kalau bicara soal larangan masuknya senjata ke wilayah konflik tersebut sehingga menghancurkan peradaban dan menghancurkan fasilitas umum seperti gereja, masjid, dan lembaga sekolah, itu adalah negara-negara di sekitar situ yang bisa bertanggung jawab lebih. Jadi ceritanya ada memang item-items yang kita bisa lakukan. Misalnya kita di item 10 kita mendukung prakarsa Sekjen OIC dan Sekjen Arab League melakukan joint monitoring atas kejahatan Israel misalnya. Dari tahun 48 dulu sampai sekarang. Ini kerjaan berat. Mungkin Indonesia bisa membagikan peranan-peranan kita dalam menangani berbagai konferensi internasional. Kemudian dalam items yang selanjutnya misalnya items nomor 5, Dewan Keamanan PBB agar mengutuk Israel karena selama ini melarang masuknya obat-obatan, air, kemudian bahan makanan dan bahan bakar. Jadi ada hal-hal yang
harus kita saling berbagi. Kita nggak bisa berpikir kita bisa handle semua, enggak. Tapi kan yang menjadi permasalahan adalah kita tahu selama ini bahkan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sudah berkali-kali juga menyuarakan supaya ini segera diketikan, gencatan senjata juga sudah diserukan, tapi nyatanya bahkan dari PBB sendiri ini tidak membuahkan hasil. Bagaimana kemudian dari Indonesia dan juga negara-negara yang sudah ditunjuk menjadi juru damai ini bisa memberikan pengaruh yang lebih, bahkan dari PBB saja tidak ngaruh istilahnya gitu Pak? Kita bicara momentum ini. Momentum itu tidak akan terulang. Kurang dari 48 jam dari hasil KTT kemarin di Riyadh, Presiden Indonesia membawa nama baik OKI, membawa nama baik dirinya sendiri, membawa nama baik ASEAN, langsung berdialog dengan Amerika Serikat. Dalam kasus ini, Amerika Serikat adalah, kita dapat dikatakan kalau bahasa manajemennya itu part of the problem and also part of the solution at the same time. Solusi bisa dihasilkan, tapi masalah juga bisa berlarut-larut oleh dia. Ya caranya bagaimana? Ya selalu menggunakan veto selama ini kan. Jadi seringkali veto tersebut digunakan secara sembarangan sehingga menguras energi negara-negara yang mengupayakan perdamaian dunia yang berkelanjutan kan. Dan ini kan harapan dari KTT di Riyadh kemarin. Dan di situ barangkali Indonesia bisa berperan. Misalnya tentunya banyak ide-ide lain yang akan muncul ya, karena tentunya Bu Retno akan menyampaikan hasil ini kepada masyarakat di Indonesia. Nanti beliau akan menimba informasi dari masyarakat Indonesia dari lintas. Yang jelas Amerika Serikat ini juga memiliki peran, dan kita ketahui bahkan hasil dari KTT luar biasa ini, Pak Reza, ini juga akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden, yang hari ini Presiden juga sudah berada di Amerika Serikat. Bagaimana kemudian peran dari Presiden Jokowi yang pada saat ini juga akan melangsungkan pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk membahas langkah-langkah apa yang tidak hanya di bibir saja, tapi memang langkah-langkah konkret. Nanti bisa dijawab Pak Reza sesaat lagi, pemirsa, kami kembali. Aksi solidaritas bela Palestina masih terus dilakukan sejumlah kelompok masyarakat di tanah air. Salah satunya, pemirsa, oleh masyarakat di Palembang di sepanjang aliran Sungai Musi. Aksi solidaritas ini juga ditunjuk oleh santri dan juga pengelola pondok pesantren yang juga merazia produk yang terafiliasi Israel. Aliran Sungai Musi menjadi alternatif bagi masyarakat Kota Palembang untuk aksi solidaritas bela Palestina. Dengan menggunakan kapal ketek yang didominasi warna putih, hijau, dan hitam, takbir terus berkumandang di sepanjang Sungai Musi. Selain menyerukan aksi bela Palestina, peserta aksi juga mengajak untuk melakukan boikot produk Israel serta menggalang dana bagi masyarakat Palestina. Sementara itu di Bogor, Jawa Barat, aksi solidaritas ditunjukkan santri dan pengelola pondok pesantren Birrul Walidain dengan melakukan aksi razia produk berbau Israel di dalam pondok. Aksi ini menjadi bentuk respon atas fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mengharamkan produk Israel dan produk pendukungnya dikonsumsi umat muslim di tanah air. Produk-produk yang diketahui terafiliasi Israel ini kemudian dikumpulkan di lapangan dan selanjutnya dibakar. Aksi pun dilanjutkan ke sekolah SD Birrul Walidain berupa pengumpulan dana sumbangan bagi perjuangan Palestina dan terkumpul sebesar 5 juta rupiah yang akan disalurkan melalui lembaga resmi. Dari Palembang, Sumatera Selatan dan Bogor, Jawa Barat, Syamsur Rizal, Usep Saripudin, TV One mengabarkan.
Untuk membantu rakyat Palestina yang terus digempur oleh Israel, pemirsa, Ustadz Abdul Somad melelang cincin kesayangannya sebesar 150 juta rupiah. Hal ini dilakukan Ustadz kondang asal Riau ini pada tablik akbar dan juga donasi untuk Palestina yang digagas Pemprov Riau bersama dengan Yayasan Tabung Wakaf Umat dan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau. UAS melelang 2 cincin miliknya. Pelelangan cincin pertama UAS dilepas dengan harga 100 juta rupiah. Sementara cincin kedua yang dilelang adalah cincin panca 5 yang berhasil dilelang dengan harga 150 juta rupiah. Bantuan untuk Palestina yang terkumpul dari perorangan maupun lembaga dan organisasi pada kegiatan ini terkumpul sebesar 5,5 miliar rupiah. Selanjutnya, sumbangan ini diserahkan ke Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau untuk segera didonasikan ke Palestina. Sedang berjuang lemah di Palestina, ya Allah. Ya pemirsa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kita ketahui bersama ini juga ditunjuk dan juga bertemu dengan Presiden Amerika Serikat yaitu Joe Biden untuk juga bagaimana menyampaikan hasil dari KTT luar biasa OKI yang digelar di Riyadh, Arab Saudi. Berikut kita hadir Republik Indonesia Joko Widodo. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa perundingan damai ini harus segera dimulai, fasilitas publik dan kegiatan kemanusiaan tidak boleh menjadi sasaran serangan. Dan Israel harus bertanggung jawab atas kekejaman yang telah dilakukan. Itu pernyataan yang cukup keras atau cukup tegas disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pak Reza, ini pernyataan yang cukup kencang dari Presiden, tapi kita melihat apa power dari Indonesia yang atau mungkin langkah-langkah tegas dari Indonesia yang saat ini Presiden juga sudah bertemu dengan Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, yang tentunya Amerika memiliki peran yang sangat besar terhadap konflik Gaza ini. Ini faktor beliau sebagai messenger kan. Kalau Iran yang dimintakan untuk bicara itu akan ditolak duluan. Kalau misalnya hasil KTT kemarin minta Turki, dikhawatirkan Turki akan nyenggol-nyenggol urusan NATO dan urusan Uni Eropa. Indonesia pas. Cuman masalahnya apakah statement beliau itu bisa diterima oleh Biden sehingga akhirnya menjadi bagian dari kesimpulan pertemuan mereka nanti. Maka karena itu tentunya kata kunci yang beliau katakan tadi hendaknya ini keras ya, perundingan damai harus segera dimulai, fasilitas publik dan kegiatan kemanusiaan tidak boleh menjadi sasaran serangan, dan Israel harus bertanggung jawab atas kekejaman yang telah dilakukan. Kalimat terakhir itu mungkin akan ditolak oleh pihak Amerika Serikat, tapi kalimat pertama yang panjang itu mungkin bisa diterima. Tapi apakah artinya Joe Biden sendiri akan mendengarkan pesan-pesan yang disampaikan oleh Presiden? Karena kan kita tahu sebenarnya hubungan Amerika Serikat khususnya ya dari hubungan Biden dan juga Jokowi sebenarnya dari beberapa serangkaian kegiatan internasional yang sudah digelar ini cukup baik. Betul. Masalahnya bisakah kita mengoptimalkan hasil dialog tersebut? Jadi kalau bisa hasil dialog tersebut dijadikan referensi wajib di kalangan masyarakat OKI, masyarakat GNB dan diajarkan kepada kalangan anak-anak usia sekolah sehingga mereka mengerti bahwa upaya perdamaian itu levelnya sudah luar biasa. Dan tentunya saya sangat berharap ya dari 31 items yang dihasilkan oleh KTT Riyadh itu ada yang bisa dijadikan pegangan bersama. Saya sangat berharap ada 2 atau 3 dari 31 items tersebut menjadi kata kunci yang disepakati oleh Presiden kita dan Presiden Amerika Serikat. Misalnya kita perhatikan kalimat misalnya resolusi items nomor 3 mengatakan bahwa United Nations General Assembly hendaknya senantiasa hasil kerja mereka tanggal 26 Oktober tersebut menjadi referensi internasional. Kemudian items nomor 6 mungkin ya misalnya mendukung United Nations Relief Workers Agency for Palestinian Refugees. Ini semoga bisa menjadi kata kunci bersama. Items nomor 7 misalnya Mesir. Mesir harus diperhatikan jangan sampai dia nanti harus dihadapkan dengan aksi brutal Israel yang lanjutan. Karena kemungkinan besar Israel akan mengatakan menang perang dan para pengungsi Palestina sudah terusir dan mereka berada di Mesir dan masih diganggu oleh Israel itu. Jadi hal-hal ini yang hendaknya
Kerja diplomat sangat berat pada menit-menit sekarang. Tapi cukupkah hanya pernyataan sikap atau juga pernyataan-pernyataan lisan yang hanya diungkapkan atau dengan cara diplomasi, ataukah harus ada upaya-upaya yang lain yang harus dilakukan dari Indonesia, termasuk juga Presiden yang saat ini tentunya memegang peran yang sangat penting dalam pertemuan dengan Biden hari ini? Jadi dalam dialog ya, itu biasanya ada hal-hal yang jadi kesepakatan bersama. Itu hal-hal yang kunci, yang monumental, itu akan dijadikan pidato mereka bersama nanti ya. Tapi ada hal-hal yang teknis yang mengganjal, itu biasanya akan menjadi minutes of the meeting. Itu akan disimpan oleh kementerian teknis masing-masing dan akan menjadi pembahasan mereka di luar KTT ini ya. Yang mungkin saya pikir pertemuan kedua kepala negara ini bukan hanya bicara soal Timur Tengah. Kalau kedua pemimpin puncak bicara itu pasti bicara bilateral, regional dan global. Dan untuk itu kita perhatian dunia kan pada urusan Palestina ini kan. Tapi nanti di belakang layar juga saya yakin mereka berbicara hal-hal yang lain dan tentunya untuk konsumsi bilateral saja. Misalnya bicara bagaimana Laut Cina Selatan, bagaimana soal smelter selanjutnya, bagaimana investasi Amerika Serikat di Indonesia di masa depan, itu pasti dibahas juga. Karena sudah tanggung nih pemimpin besar ketemu. Ya, kita tentunya akan menantikan betul langkah yang bisa dilakukan Indonesia ini bisa membawa perubahan dan juga bisa membantu untuk menghentikan konflik yang terjadi di Gaza Palestina. Tapi terima kasih sekali lagi Pak Teuku Reza Shah sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya dan juga bersama dengan Putri Viola ya Pupi. Terima kasih. Jangan tadi Pak Reza Shah dengan kita menjadi penutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Malam kali ini. Dan saat lagi Anda bisa menyaksikan fakta dan jangan lupa kami akan kembali ke hadapan Anda esok pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai Anda lewatkan. Saya Putri Viola dan saya Agita Mahlika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam. Sampai jumpa. Kalau siaran sampai malam gini, biasanya badan aku terasa capek. Supaya badan aku tetap bugar, aku selalu berusaha penuhi kecukupan cairan dan mineral tubuh. Nah, makanya aku selalu minum Le Mineral yang diambil dari sumber mata air pegunungan dengan kandungan mineral esensial seimbang yang berkualitas. Le Mineral kemasannya juga ditutup berlapis loh, bukan cuma disegel, tapi botolnya juga keras sebelum dibuka. Bikin kita ngerasa aman, bebas dari pemalsuan. Aku tadinya nggak bisa minum banyak. Tapi beda kalau minum Le Mineral, rasanya enak, nggak bikin enek. Jadi kalau harus tugas keluar lapangan, aku juga nggak perlu khawatir kalau harus beli air mineral di mana aja. Kamu juga jangan lupa rutin minum Le Mineral ya. Anda baru saja menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Morinaga, Mori Grow.